Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Rodatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran di juz yang keempat pada muka surah 67, dan kita akan mulainya membaca daripada ayat 133. Nah, di sini kita akan belajar membaca secara pelan-pelan agar mudah untuk diikuti bagi para pemula ataupun bagi para lansia. Disimak sampai habis karena nanti di akhir bacaan akan ada satu ayat yang kita uraikan ilmu tajwidnya secara terperinci, dan di situ juga kita akan membahas satu persatu bagaimana cara menempatkan makharijul huruf yang benar yang memang ma'ruf orang susah untuk membedakannya. Taib, langsung saja kita mulai, kita awali dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar
تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. A dibaca panjang 2 harokat karena di sini ada harokat fathah berdiri tegak yang terdapat di huruf A. Ini dinamakan dengan mad badal. Jadi mad badal itu adalah mad pengganti hamzah yang terdapat pada awal kalimat.
Jadi setiap ada huruf mad yang terdapat pada hamzah itu dikategorikan kepada mad badal. Kemudian ta, di sini juga ada harokat fathah berdiri tegak ya, yang terdapat di huruf ta. Nah, ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Jadi berbeda dengan a ya. Kalau a terdapat harokat fathahnya adalah pada hamzah, sementara di sini terdapat harokat fathahnya pada huruf ta. Jadi ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, sementara a dinamakan dengan mad badal. Jadi panjangnya sama-sama 2 harokat. Kemudian humullah, di sini ada alif lam, namanya alif lam asy-syamsiyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Cara bacanya, mimnya langsung dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf la, dan untuk alif lamnya tidak lagi dibaca. Humullah ya. Untuk hukum bacaan lafdzul jalalah ini dibaca tebal ya, karena sebelum lafadz Allah berharokat zumma. Humullah bukan humulla ya. Kemudian untuk la-nya dibaca panjang 2 harokat karena ada harokat fathah berdiri tegak yang terdapat pada huruf la. Thawa, ini tha ya. Jadi tha, dia bentuk posisi lidahnya adalah ujung lidah ditempelkan di ujung gigi seri bagian atas. Jadi tha. Jadi dia bukan bacaan sa ya, nggak usah ditipiskan. Karena tha ini adalah sifatnya hamas, jadi hamas itu desis anginnya agak samar-samar, jadi kurang jelas. Tha, jadi bukan sa ya. Thawa, anginnya agak sedikit tertahan. Wa dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibacanya panjang 2 harokat. Kemudian baddun, ada alif lam, namanya alif lam asy-syamsiyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyahnya adalah dal. Cara bacanya, ba-nya langsung dimasukkan ke dalam huruf dal. Untuk alif lamnya tidak lagi dibaca. Thawabaddun ya, dengan cara ditekan sedikit kemudian langsung masuk ke huruf dal. Dunya, di sini ada nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kalimat atau dalam satu suku kata. Jadi ketika ada nun sukun bertemu dengan ya, ini bukan dinamakan dengan idgham ya, karena kalau idgham bi gunnah itu antara nun sukun dengan huruf ya dengan huruf idgham itu harus berpisah, itu berbeda kalimat. Sementara ini antara nun sukun dengan ya-nya masih bersatu dalam satu kalimat. Maka ini nunnya dibaca jelas karena ini dinamakan dengan idhar. Dunya. Jadi nggak usah dibaca duya ya, seperti bacaan idgham, karena ini hukum bacaannya adalah jelas idhar, atau biasa dikenal dengan idhar mamnuk ya. Karena pada dasarnya kalau idhar itu tanwin ataupun nun sukun bertemu dengan huruf yang 6, yaitu ha, kha, ain, ghin, ha, hamzah. Sementara di sini adalah nun sukunnya bertemu dengan huruf ya, maka ini dinamakan dengan idhar mamnu'. Kemudian ya dibaca panjang 2 harokat karena ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Kemudian wahus, di sini ada ha, yaitu ha kecil ya. Dia keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Ada desis anginnya yang agak samar-samar. Nah, kalau biasa dikenal itu adalah ha pedas. Jadi dibacanya wahus. Wahus ya, bukan wahus, tapi wahus, ditekan sedikit ya. Kemudian pangkal lidahnya itu agak menghempit ke batang leher. Wahus ya, dia tempat keluarnya di tenggorokan bagian tengah sejajar dengan huruf ain ya. Wahus. Kemudian sinnya ini karena sifatnya adalah safir, jadi safir itu desis anginnya itu agak jelas ya. Hus, jadi ditipiskan. Wa husna thawa, wa juga dibaca panjang 2 harokat. Ini merupakan mad tabi'i zahiri. Ada alif sebelumnya harokat fathah. Bil a, di sini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah.
karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu a. Cara bacanya alif lamnya dibunyikan secara jelas. Thawabil a, ya. Jadi berbeda antara alif lam al-qamariyah dengan alif lam asy-syamsiyah. Kalau asy-syamsiyah alif lamnya tidak lagi dibaca, langsung ke huruf syamsinya. Sementara alif lam al-qamariyah alif lamnya tetap dibunyikan, yaitu nampak bunyi sukunnya. Thawabil a, ya. Kemudian a dibaca panjang 2 harokat. Ada harokat fathah berdiri tegak yang terdapat pada huruf hamzah. Ini dinamakan dengan mad badal, ya, sama seperti fa'a ini, ya. Jadi mad badal di sini. Kemudian khi, ini khi letak posisinya di tenggorokan bagian atas sejajar dengan huruf gha. Jadi khi ini ditekan, ya, dia ada bunyi hamesnya. Khi, ada angin. Khi, ditekan sedikit, kemudian kayak ada bunyi suara kayak ngorok gitu, ya. Khi, ya. Kemudian roh, ada tanda wakaf di sini, namanya al-waqfu aula. Jadi berhenti di sini lebih utama. Kemudian saat berhenti di sini otomatis kita wakafkan huruf akhir, ya, yaitu ta. Maka ketika ta ini kita sukunkan, maka yang kita baca di sini bukan ta lagi, ya, tapi sudah berubah menjadi ha. Thawabil akhirah. Akhirah. Jadi bukan rod, ya, tapi roh, ya, ha. Kemudian untuk hukum bacaan ra-nya ditebalkan karena ra berharokat fathah. Wallah, di sini ada lafdzul jalalah namanya tafkhimun mufakkamun. Jadi hukum bacaan lafaz Allah ini adalah tebal, ya, karena sebelum lafaz Allah berharokat fathah yaitu wawnya, ya. Kemudian untuk la-nya dibaca panjang 2 harokat karena ini merupakan mad tabi'i muqaddar. Nah, di sini juga ada alif lamnya, ya, namanya alif lam asy-syamsiyah karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Cara bacanya alif lamnya tidak lagi dibaca. Wallah, ya. Yuhibbul muh. Di sini ada alif lam juga, ya, namanya alif lam al-qamariyah karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu mim. Cara bacanya alif lamnya dibunyikan secara jelas. Yuhibbul muh, ya. Atau juga biasa dikenal dengan izhar qamariyah. Muhsi, di sini ada ha sukun, ya. Nah, cara baca ha-nya dialirkan dengan desis nafas yang agak samar. Muh. Jadi ada suara pedas di sini karena di sini adalah ha kecil, dia letak posisinya di tenggorokan bagian tengah. Muh, ya, jadi bukan dibaca muh, ya. Kemudian nin, di sini ada ya sukun sebelumnya harokat kisra dan ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab dia waqaf atau juga disebut dengan sukun aridhi. Maka ini dinamakan dengan mad arid li sukun. Cara bacanya dipanjangkan boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.